Wow, Christian check hari ini gue pakai efek love. Kenapa? Karena hari ini spesial banget, bener-bener spesial. Jadi pakai efek spesial karena Christian check hari ini bakal di take over buat sama orang hebat juga. Saksiin ya guys. Christian check. Hola guys, back to my channel. This is Christian check. Oke, hari ini gue cuma mau bagiin ke kalian satu ayat, yaitu dua sih sebenarnya. Di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 bunyinya gini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Pesan gue adalah kita coba deh masing-masing dari kita percaya kalau rancangan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Hari ini gue mau sharing, bukan gue sih, tapi temen gue akan sharing buat Christian Check hari ini. Ini pertama kalinya di konten gue ada collab. Oke guys, jadi temen gue ini akan ceritain sedikit awalnya doang kesaksian dan pertolongan Tuhan dalam hidup dia. Karena kalau kita mau ngomongin dalam seluruh hidup, selama hidup kita tentang rancangan Tuhan, itu gak akan ada habisnya. Kasih Tuhan itu gak akan pernah ada habisnya. Mau 3 hari 3 malam ceritain gak akan habis, karena kasihnya Tuhan dan mujizatnya Tuhan, kebaikannya Tuhan setiap hari itu benar-benar berlimpah-limpah, karena kita semuanya adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Amin. Oke, ini collab pertama gue, semoga memberkati kalian. Dan kalau ada kesempatan di lain waktu, gue akan sangat senang sekali bisa ngobrol sama dia lagi. Udah penasaran gak sih? Lama banget ya Agnes ngomongnya dari tadi. Oke, kita langsung aja saksikan. God bless you all. Oke guys, sorry banget ya. Ini gambarnya soalnya nge-crack banget dan dia nge-lag banget, jadi suara dia tuh nggak kedengeran. Jadi berikut intro singkatnya ya. Namanya ada Rohiman. Dia juga punya YouTube channel nih guys. Kalau yang penasaran mau subscribe, mau lihat, boleh, nanti gue kasih linknya di bawah. Kalau mau stok IG-nya juga nanti gue kasih. Oh iya, jadi karena itu nge-crack banget dan nge-lag banget, jadi gue rekamnya pakai HP guys. Jadi pas gue video callan, gue rekam lagi pakai HP. Ya udah, berikut videonya. Selamat menonton. Udah. Tadi perkenalannya udah sih, meskipun agak-agak crack ya kan. Udah nggak usah perkenalan lagi, udah 5 kali. Jadi enggak sih, sebenarnya simpel aja nanyanya. Pertanyaan pertama itu, gimana kabarnya? Kabarku baik-baik aja, sehat selalu, puji Tuhan. Tuhan masih menyertai hidup saya sampai hari ini, saya masih bisa bernapas. Oke, tadi kan perkenalannya nama, tempat tinggal, ya kan? Gue pengen lebih dalam, itu latar belakang lo. Menurut lo itu siapa sih gitu? Maksudnya, terserah lo mau cerita profesi lo atau lo mau cerita dulu kenal Tuhan gimana gitu. Gue mau tahu aja latar lo itu siapa gitu. Latar belakang gue itu, gue dari Muslim. Gue masuk Kristen itu sejak kelas 2 SMK. Terus habis dari situ gue belum 100% kenal sama Tuhan Yesus kan. Maksudnya masih berada di awang-awang lah gitu kan. Maksudnya kayak apa sih gitu kan. Gue gak tahu mujizatnya, gue gak tahu apa itu yang dinamakan dengan keajaiban, gue gak pernah tahu. Tapi semakin lama semakin gue bukan mendalami sih, gue malah diajak. Pertama kali gue ke gereja itu gue diajak sama kakak Komsel. Sudah tahu kakak Komsel kan? Dia itu
pas gue masih muslim, jadi dia nggak pernah, dia pernah ngajak gue tapi gue nolak terus kan. Beberapa kali dia ngajak gue tolak terus, beberapa kali gue ngajak dia ngajak gue tolak terus. Tapi gara-gara kejadian ini gara-gara kejadian ini yang gue pengen pengen mengenal lebih jauh kekristenan itu apa. Jadi di suatu saat gue di asrama nih kan, gue dulu sekolah tinggal di asrama. Yang muslim itu cuma gue doang, gue sama temen gue 2 orang. Nah temen gue ini dia lagi ke rumah neneknya atau siapa, pokoknya nggak nginep di asrama. Pas malam aja gitu kan. Nah si temen-temen gue yang Kristen ini kan, dia bikin kayak perkumpulan ibadah malam gitu kan. Gue di pojokan dong sendiri. Dan karena keparnoan gue, akhirnya gue ikut gabung sama mereka kan. Gue masuk tuh ke maksudnya ke mereka lagi buat lingkaran, gue tiba-tiba masuk di tengah-tengah salah 2 teman gue kan. Gue nggak tahu mereka baca apa gitu, gimana bahasa apa. Anda greget ya? Anda greget masuk ke tengah-tengah ya? Karena gue takut, soalnya sendirian banget di pojokan, gila. Oke, lanjut. Akhirnya gue gue nggak ngerti apa-apa yang mereka bicarakan, gue nggak ngerti. Yang penting gue ada teman. Yaudah lah ya. Tiap malam berkelangsungan seperti itu, ya kayak gue ngerasa nyaman gitu. Akhirnya gue bikin suatu keputusan dalam diri gue, kenapa gue nggak coba gitu, maksudnya pelajari tentang mereka gitu kan, karena gue orangnya penasaran banget kan. Akhirnya karena gue akhirnya gue pelajarin dan masuk lebih dalam. Akhirnya kakak komsel yang tadi yang sering ngajak gue ibadah itu, untungnya dia ngajak lagi gue, jadi dia ayo ibadah. Nah dari situ hati gue udah gak nolak lagi. Akhirnya oke lah, kenapa nggak coba kan, gue bilang gitu, kenapa nggak coba. Akhirnya ikut komsel. Nah 2 kali ikut komsel, ketiga kalinya gue langsung diajak ke gereja, namanya gereja GKMI di Papua Barat. Wow. Di Manokwari. Habis dari situ gue nggak ngerti loh, ini apa sih gitu dalam gereja. Ini kenapa sih gitu. I feel you bro. gue banyak tanya banget. Bodoh amat. Ya karena lo kan nggak tahu gitu kan, kaget. Gue nggak ngerti apa-apa. Akhirnya tiap minggu gue ikut komsel. Gue hari minggunya gue ikut ibadah sama kakak yang komsel tadi yang ngajakin gue gitu kan. Habis itu, nah pas gue itu kelas 2, terus tahun 2000 berapa ya, ada kayak kemah nasional gitu, kemah GKMI gitu, kayak dari seluruh gereja ya, dari seluruh Manado sih sebenarnya, tapi yang diundang itu Jakarta sama Papua Barat. Nah pas Papua Barat diundang, gue tuh diajak sama bukan pendeta, sama kakak rohani gue tuh, namanya Kak Adi Rumangan. Diajak, dia mau ikut ke Manado nggak? Ada apa? Ada kemah nasional GKMI. Gue bilang, gue nggak punya ongkos. Abis itu, gak tahu kenapa semua orang ongkosin gue, coy. Wow. Gue kasih duit, pokoknya untuk ongkos gue. Gue nggak terima ya, maksudnya dipegang sama kakak komsel itu untuk kebutuhan gue gitu, untuk biaya hidup gue selama gue di Manado. Habis itu gue ikut ke sana dong, ke Manado. Tepatnya di nama tempat kemahnya tuh di Air Madidi kalau nggak salah. Tapi gue sebelum gue ke Air Madidi itu gue datang dulu ke Bitung, ke tempat gereja GKMI yang ada di Bitung. Nah pendetanya itu kalau nggak salah Pak Pendeta Johnson. Nah gue udah anggap bapak rohani gue sendiri, soalnya kemarin juga gue ngechat sama dia, "Papi apa kabar?" kan, dia nanya gini. Akhirnya, nah habis dari situ langsung lah kita nginep dulu di gereja itu 1 hari. Gue cerita sama papi gini. Papi bilang, "Oh ternyata kamu dari seberang gini." Habis 1 harinya habis itu kita besoknya berangkat tuh ke Air Madidi, tempat perkemahannya. Di Air Madidi tuh pokoknya banyak banget cerita.
Jadi pas udah kemah di sana itu, pas malamnya itu ada kegiatan KKR gitu. Tahu kan kayak KKR gitu? Kayak konser Nah. rohani ya, bukan? Iya, kegiatan kebangunan rohani gitu. Nah di situ ada pendeta khotbah, terus abis itu dia ngeluarin statement kayak yang punya keluh kesah, yang punya resah dalam dirinya, pengen ini pengen melepaskan semuanya gitu kan, maju ke depan. Gue kan orangnya masa bodo amat, gue orangnya cuek kan, bodo amat dah, apaan sih gitu kan. Gue duduk merem, gue udah di depan sambil nangis. Nggak tahu siapa yang ngangkat gue ke sana. Gue juga nggak tahu, gue kan orangnya bodo amat kan, gue duduk malahan nggak ada keinginan untuk ke depan, nggak ada. Tapi tiba-tiba gue udah ada di depan, pas buka mata gue udah di depan, bukan mata gue yang turun, air mata gue yang turun maksudnya. Serem ya mata turun ya. Abis itu kok gue mikir kok gue ada di depan ya. Akhirnya ya mau gimana lagi, akhirnya gue bertobat semua tuh. Gue bertobat ngerokok, gue bertobat minum, belum deh, sedikit masih ya. Gue bertobat ngerokok, pokoknya gue bertobat. Gue dulu benci mama gue, sekarang udah enggak. Pokoknya gue udah bertobat semuanya. Abis itu gue ngerasa tenang gitu kan, kayak lega banget gitu. Nggak tahu apa yang gue rasakan, tapi gue masih dalam pikiran ya apa sih gitu kan, maksudnya masih dalam awang-awang gitu, nggak ngerti secara keagamaan. Gue nggak ngerti apa-apa tentang ajaran ini kan. Tapi tiba-tiba hati gue tenang banget. Abis itu subuhnya itu jam berapa sih, jam 2. Nah gue ikut kayak doa apa sih namanya, doa tengah malam tuh apa sih? Apa ya, doa syafaat bukan ya? Bukan. Doa syafaat mah doa yang panjang. Gue nggak tahu doa tengah malam apaan sih. Kok jadi lupa gue. Ya udah, lu pokoknya ikut doa itu kayak gitu. Terus orang berkumpul kan, kayak ngebuat lingkaran lagi. Tiba-tiba ada yang berbahasa roh gitu, Nes. Wah, lu nggak kaget tuh pas itu? Nggak kaget? Gue ngejengok, Nes. Bahasa apaan? Gue jujur di situ gue gak serius, tapi gue bahasa apaan? Gue mikir kan bahasa apaan. Tiba-tiba pas lagi di kemah, gue kan kemah terus anak-anak berkumpul kan. Siapa ya dari kegiatan tadi yang udah dapat bahasa roh? Bahasa roh? What the fuck? Gue bilang gitu. Oh, I see. Jadi sebelumnya lu bener-bener belum ada trainer sama sekali yang nanti di Kristen itu kayak ada bahasa roh terus ada gini. Lu belum dapat itu sama sekali. Maksudnya diajarin pun belum tahu sama sekali. Jadi langsung kayak ngelihat gitu, langsung kayak oke, gue ngerti betapa kagetnya lu sih. Makanya what the fuck, gue bilang apaan nih kan, bahasa apa gitu kan. Gue baru dengar bahasa itu. Nah pas berkumpulan, pas di dalam kemah itu Pak Pendeta kumpulin kita. Terus tadi siapa yang habis kegiatan terus udah dapat kayak bisa berbahasa roh. Oh, bahasa roh atau yang tadi. Habis itu gue ngerti kan, teman gue bilang, saya Pak. Terus gimana Dek? Jangan ngerti apa-apa, gue bilang. Iya, wajar menurut gue wajar. Terus kan habis itu udah kayak mas udah selesai, semua udah selesai. 2 pengalaman yang gue dapat di situ, 1 gue bertobat, 1 gue kenal bahasa roh dari situ. Terus pas gue pulang, jadi kita ke Tondano dulu, ada daerah di Manado namanya Tondano. Jadi sebelum pulang ke Papua kita singgah dulu di keluarganya teman kita di Tondano. Jadi di situ tuh 2 hari di situ tuh, besoknya ada pengumuman KKR dari Pendeta Benihin, tepatnya di lapangan Sario Manado kalau nggak salah. Dekat-dekat Mega Mall situ. Terus abis itu gue datang dong sama kakak gue gitu. Abis itu gila coy, itu Pendeta Benihin udah khotbah, terus dia kayak
yang mengundang orang-orang yang lumpuh gitu semua tuh ke atas panggung, terus dia sembuhin gitu. Didoain ya? Iya, doain orang pakai. Terus yang gue kaget orang pakai kursi roda nih kan, apa namanya? Ya itu yang datang barengan gue juga sih. Orang pakai kursi roda. Terus samping gue dia jalan kursi pas datangnya barengan samping gue gitu kan. Pas pulang jalan kaki anjir. Itu berarti lo bener-bener penguatan iman banget ya pas saat itu ya, karena lo bener-bener tahu oh nih orang tuh maksudnya bukannya bohongan dia tiba-tiba jalan, lo datang sama-sama dan dia pakai kursi roda, terus di saat itu juga dia jalan kayak wow gitu kan, pastikan. Iya, makanya jalan dari panggung gitu coy, itu kita datang bareng-bareng gitu, dia turun jalan dari panggung, pulang jalan kaki anjir. Wow, sumpah ini perjalanan rohani lo sih menarik banget. Terus habis itu gue nggak bisa tidur tuh 1 hari 1 malam. Apa sih yang namanya miracle, apa sih namanya mujizat? Sampai gue bilang pas kejadian itu gue ini sulap atau apa sih? Wah. Habis itu ya kakak rohani gue sengaja berusaha ngejelasin ke gue itu namanya mujizat ini. Tapi gue gak masuk di nalar gue, gak masuk di logika gue tetap berpikiran apa sih yang terjadi gue. Akhirnya gue gak bisa tidur 1 hari 1 malam tuh, terus mikirin kejadian itu. Kayak gak aneh banget menurut gue gitu kan. Baru pertama kali kejadian dalam hidup gue. Abis itu gue belum percaya sama sekali dengan namanya mujizat, belum percaya pokoknya meskipun udah ngalamin kejadian itu, gue belum percaya sama sekali dengan Kristus, belum percaya sama sekali dengan kekristenan. Nah, suatu saat dimana gue itu benar-benar kayak pas udah pulang Manokwari nih ya, udah pulang dari Menara, udah pulang. Gue hidup sama pendeta, maksudnya udah gue anggap papi gue sendiri, papi angkat gitu kan. Gue hidup lama sama mereka hampir 1 tahun. Mereka terus ngajarin gue tentang kekristenan, terus mereka terus mupuk gue dengan firman-firman Tuhan. Akhirnya gue lama-lama gue percaya gitu kan, maksudnya oh gini gitu kan. Akhirnya gue sendiri yang alamin, Nes. Jadi ceritanya gini, gue itu kan liburan pertama yang gue alamin itu bukan liburan dulu. Gue pengen beli motor nih, Nes. Gue pengen beli motor, terus gue bilang gue pengen beli motor. Gue cuma angkat tangan doang, yang mami papi gue ajarin gitu kan. Kalau kamu pengen sesuatu, kamu cukup angkat tangan, berdoa dan yakini. Gue pengen beli motor. Kebeli. Mantap. Pakai uang gue sendiri, gila enggak? Pertamanya gue kan dikasih pinjem motor sama papi kan untuk sekolah, untuk kerja. Akhirnya tapi pas ini gue dengan keyakinan hati gue gitu kan, yang pernah papi ajarin, gue angkat tangan, gue pengen beli motor. 2 minggu atau 1 bulan kemudiannya gue beli motor, Mes. Gue beli motor, gila. Padahal gue gak punya uang sama sekali gitu. Terus bisa kebeli gimana ceritanya? Ya itu karena gak tiba-tiba kan gue ngumpulin uang di papi kan. Tiba-tiba nggak tahu papi bilang, "Dia lu beli motor aja, uangnya udah cukup." Oke, beli. Kayak antara percaya dan tidak percaya, wah ternyata sudah cukup ya. Habis itu udah tuh mujizat itu gue sedikit wih bener ya apa yang papi mami ajarkan ke gue, yang papi mami bilang. Nah, yang bikin gue heran sama sekali itu pas gue liburan, gue dulu masih di Papua, jadi gue liburan ke Jakarta lah, ke Jawa Barat, ke tempat gue lahir. Gue mau bawa uang pas-pasan, seriusan. Gue aja tiket yang ke Jawa Barat itu dibayarin sama orang, diongkosin sama orang yang baik sama gue lah. Gue cuma punya uang untuk tiket pulang nih. Jadi gue itu duit cuma ada 5 juta kalau nggak ada salah di tabungan gue. Untuk pulang 2,5 juta, jadi gue itu sisa tinggal 2,5 juta kalau nggak salah.
gue belanja pelek motor, gue belanja segala sesuatu sampai duit gue tipis, tinggal 100.000 kalau nggak salah. Karena yang tinggal 200 sebenarnya, tapi tinggal 200 atau ya sisa, pokoknya tinggal 200. Terus gue tuh pengen pesen travel ke Jakarta kan, jadi gue DP dulu 100, nanti kalau sampai Jakarta kakak gue yang bayarin kan. Oke. Ya, abis itu gue bilang punya 200, tapi gue ngomong sama si travelnya, Pak, aku punya 100 doang nih, aku DP dulu, nanti pas sampai Jakarta biar aku lunasin ya kayak uang kakak gue kan. Abis itu gue pegang uang 100 doang nih sampai Jakarta. Udah sampai Jakarta, ini yang bikin anehnya di sini, kakak gue bilang kalau udah sampai Jakarta hubungi aja. Hubungi nih. Gue sampai Jakarta itu jam 4 subuh. Di Teluk Gong anjir. Itu gue belum tahu Jakarta sama sekali. Di Teluk Gong, gue hubungin kakak gue sampai 21 kali. Gak diangkat-angkat? Dia diangkat-angkat. Dia ketiduran. Akhirnya gue bilang, Bang, gue gak tahu harus gimana. Travel itu 300 kalau gak salah. Terus, Bang, gue gak tahu harus gimana lagi, Bang. Kakak gue gak bisa dihubungin. Gue cuma punya uang 200. Akhirnya yang DP tadi kan udah dikasih, 100 lagi udah dikasih. Habis deh uang gue. Nah, habis begini, gue gak tahu gue mau gimana. Kakak gue udah gak bisa dihubungin. Uang gue udah habis sama sekali di Jakarta nih. Gue gak tahu tempat kakak gue di mana. Akhirnya gue numpang istirahat di warteg. Habis itu gue bilang gue mau pesan makan, gak ada uang. Akhirnya gue inget, di ATM gue kayaknya masih ada uang deh. Coba cek, ternyata masih ada 150 dong. Itu puji Tuhan banget, gila. Gue kira di ATM gue itu udah gak ada uang sama sekali, ternyata masih ada sisa di ATM satunya lagi tuh kan. Gue ngecek lagi ATM gue yang satunya, ternyata masih ada 150.000 kan. Puji Tuhan banget. Akhirnya gue tarik uang, terus gue beli makan situ kan, karena itu warungnya 24 jam, jadi gue bisa nunggu sampai pagi kan. Akhirnya gue beli makan, gue makan, tibalah ada satu orang dari luar, dia makan juga. Gue gak tahu tuh namanya siapa, tapi kita makan bareng-bareng. Akhirnya gak tahu kenapa gue kayak pengen nyapa banget ya. Gue nunjukin foto kakak gue kan. Gue manggil dia bro kan, bro apa namanya, kenal yang ada di foto ini enggak? Dia ngomongnya sih tinggal di Teluk Gong. Terus dia bilang ini Teluk Gong kan? Terus dia bilang iya ini Teluk Gong, tapi di gang berapa, komplek apa gitu. Nggak tahu, dia bilang punya lu kenal gak? Siapa tahu ya kan kenal. Iya. Abisnya gue nggak tahu. Abisnya kita kenalan, lu nama lu siapa? Gue kan masih tinggal di Papua, jadi belum pakai lu gue gitu. Kamu namanya siapa gitu, anjir kakek kamu nih. Enggak. Udah tatoan belum waktu itu? Belum. Masih polos banget. Kirain udah tatoan, kamu namanya siapa? Kan gak lucu. Jadi dia kenalin, dia namanya Andri. Terus habis itu kenal, kita berbincang-bincang, sama-sama dia juga jurusan tata boga kan, masak-memasak. Akhirnya nyambung lah kita, jebret, kok bisa gitu kan. Habis ini mujizat pertama yang gue alamin, ketemu orang ini mujizat pertama. Pas gue mujizat kedua. Mujizat pertamanya itu orang yang travelnya itu bisa terima uang gue 200, sebenarnya masih kurang 100. Ini yang kedua ketemu orang ini, kita berbincang-bincang, nyambung. Akhirnya dia bilang, daripada kamu nunggu di sini, lebih baik kamu nunggu di kosan saya. Wow. Dan iya, orangnya gitu kayak kok dia cepet percaya sama orang yang lo kenal di warteg yang baru dia kenal gitu. Yeah. Iya gitu kan, maksudnya nggak ada pikiran dia akan mencuri atau apa gitu kan. Baik banget, seriusan. Akhirnya dia bawain
barang-barang gue dong separuh. Gue bilang gue jangan, gue aja yang ini. Tapi dia bilang nggak apa-apa, saya bawa aja katanya, daripada kamu berat, kasihan. Akhirnya ke kosannya dia kan, udah kamu di sini aja sampai kakak kamu nelpon. Bilang ih baik banget ya orang ya, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue nanya dong, gue kira dia muslim kan. Gue bilang begini, kamu muslim ya? Bukan, saya Kristen. Lah sama dong, gue bilang gitu kan. Akhirnya ketemu teman gitu ya. Dan soalnya gue pas begini gue belum lihat Alkitab di mejanya dia. Pas dia buka kayak Dropbox gitu, ada Alkitab. Oh ternyata iya. Akhirnya subuh itu tuh jam 5 itu tuh kita memuji Tuhan, kayak nyanyi gitu kan. Habis itu tidur jam berapa? Jam 6, setengah 7. Tiba-tiba kakak gue nelpon, training gitu kan. Ngeselin. Gue bilang, lu kemana aja? Gue udah nunggu. Aduh, gue marah-marah kan, kesel banget. Akhirnya dia bilang, lu di mana? Gue di kosannya temen yang baru gue kenal, namanya Andri. Dia tinggalnya deket biro jasa kan. Dia bilang, biro jasa mana katanya? Biro jasa yang deket laundry. Wah, dia bilang, itu coba lu lihat ke atas, ada gue di dadah. Ternyata rumahnya deket, anjir. Kebenaran banget sumpah. Kebetulan yang Gila. Bukan kebetulan itu sih. Mujizat. Itu mujizat yang gue awalin ketiga kalinya. Gila, Pak. Ketiga kalinya itu gila banget. Maksudnya gue nggak tahu kenapa Tuhan kasih jalan begitu. Kalau gue nggak ketemu orang ini, nggak ketemu si Andri, gue nggak mungkin ketemu kakak gue. Maksudnya ketemu tapi lama maksudnya gitu kan, karena gue nggak tahu jalannya. Tapi karena Tuhan kirimkan Andri untuk bantu gue, akhirnya ya gue tinggal jalan kaki doang ke tempat kakak gue, cuma beda 10 meter doang kali. Dia bilang coba lihat ke atas deh, gue lagi dadah. Seriusan, gue bilang iya anjir ya. Sumpah ini sih fix Tuhan banget ya. Karena menurut gue pertama ngapain itu si Andri itu bener-bener subuh banget itu udah makan ke warteg itu, kalau bukan Tuhan yang ini agak males juga sih. Terus Iya. Ya akhirnya terbukti dan dia beneran anak Tuhan yang emang muji Tuhan. Akhirnya lu puji Tuhan bareng kan, maksud gue berarti bukan Kristenan tapi memang pengikut Tuhan gitu loh, dari pengikut Tuhan, makanya dia mungkin ada pekanya itu. Jadi gila parah sih, itu udah fix banget. Abis kita bukan berpisah sih, kayak dia nganterin gue ke kosannya kakak gue. Abis itu kita pernah jalan-jalan bareng. Jadi gue kenal kota Jakarta itu, dia ajak jalan-jalan bareng. Just nih, gue gak punya uang sama sekali, gue bisa keliling Jakarta, percaya nggak? Wow, gimana tuh? Gue gak punya uang sama sekali, gue bisa keliling Jakarta. Gue diajak keliling sama Andri tadi. Udah mau ngebantu gue. Dia pokoknya gue makan kayak ke Pik tuh, gue dibayarin sama dia. Kayak ke Citraland gue dibayarin sama dia. Ke Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, naik busway, semua dia yang tanggung. Gila nggak? Itu dari lu muter-muter Jakarta banget ya, gila. Iya, seriusan, dari barat sampai timur gue ladenin dah. Sampai kakak gue nyari-nyari, lu kemana aja? Lu gak punya uang, kelonong-kelonong aja. Gue habis keliling Jakarta, uang dari mana? Dibayarin sama temen gue. Mantap, emang Tuhan itu. Seriusan. Akhirnya kakak gue karena kasihan, dia ngasih gue 300.000 kan, ini untuk uang jajan lu selama di Jakarta. Oke lah, gue simpen tuh supaya gue pulang, karena gue udah beli tiket kan, jadi udah aman kan. Jadi yang 300 ini gue simpen sampai gue bisa balik Manokwari. Abis itu pas perpisahan terakhir tuh dia kasih buku gue itu, buku apa ya, pokoknya tentang kebaikan Tuhan gitu kan, tentang motivasi sukses gitu kan. Gue baca terus sampai gue berangkat ke Dubai juga karena gue baca buku itu. Dari Andri nih, bukunya dari Andri, dia kasih ke gue, Andri ini buku lu, kalau mau ambil aja. Dia kan cuma ngomong begitu doang, kalau mau ambil aja. Mungkin dalam pikirannya dia biasa aja, tapi dalam pikiran gue ini, dia kayak ini hadiah dari dia gitu kan. Jadi gue jaga baik-baik.
hanya gue baca akhirnya ya gue berangkat ke Dubai juga karena buku itu juga. Dia juga berpartisipasi dalam keberangkatan gue ke Dubai. Habis itu pas udah gue mau pulang ke Manokwari kan gue dikasih duit 300 sama kakak gue. Karena gue jajan ini jajan itu, orangnya gue kan boros, tinggal 50.000 kan. 50.000. Terus pas udah berangkat, taksi yang ke sana diongkosin sama kakak gue, semua diongkosin sama kakak gue. Kakak gue taunya gue masih punya uang kan, katanya gue nggak punya, jadi tinggal sisa 50.000 tuh kan. Gue lapar, gue pengen makan, akhirnya gue belanjain di bandara, gue pengen makan, habislah 40 berapa ribu gitu. Pokoknya sisa di dompet itu 10.000 Nes. Pas di bandara nih sisa di dompet 10.000. Gue gak bekal air minum sama sekali, jadi gue minum pas di tempat makannya doang kan. Akhirnya gue di bandara ngerasa kehausan Nes, Ini di bandara kan yang botol kan satunya 10.000 kan. Botol aqua kan yang di laci, terus kalau kasih masuk dia keluar kan. Itu kan 10.000 satu. 10 ribunya. Astaga. Tapi karena gue haus, ya mau gimana lagi ya, gue beliin, gue yakin aja bodo amat. Jebret, gue masukin uang, gue beli air minum tuh. Sampai udah dari Jakarta berangkat, kita transit di Bandara Makassar dulu di ujung pandang kan. Abis itu di bandara sana, lu tahu gak coy? Gue ketemu sama saudara papi gue. Wah, the best. Emang kalau udah diatur Tuhan mah udah. Iya, jadi gue karena di bandara lapar, gue udah gak punya uang lagi. Gue makan di traktir dia, minum traktir dia, udah kan beres kan, udah gak ada masalah. Gue bilang puji Tuhan banget gitu kan, sampai uang gue udah gak ada, gue lapar, masih bisa makan gitu kan, nggak kelaparan sama sekali. Abis itu dari Makassar udah tuh berangkat ke Manokwari, sampailah gue di Manokwari kan. Abis itu gue udah mau naik ojek, gak ada uang, pokoknya pas sampai bandara itu gak ada yang jemput sama sekali. Masa gue harus jalan kaki kan, gak mungkin, gila, bandara ke rumah gue jauh banget gitu kan. Akhirnya gue ingat kan, begini, gue nelpon kan, bisa bantu gue nggak sih jemput gue di bandara. Akhirnya dia nyanggupin, dia jemput gue di bandara sampai pulang ke rumah dengan selamat. Gila itu, nggak ada duit coy. Itu the best banget ya. itu udah sampai rumah tuh dengan selamat. Gue bener ngalamin mujizat ya dalam hidup gue, sampai udah nggak ada uang sama sekali pun Tuhan masih tolong gue gitu kan. Makanya gue gak khawatir sama sekali, meskipun sekarang corona gini-gini nggak ada pekerjaan, ya gue yakin Tuhan masih nyertai kehidupan gue kan. Gue yang penting gue berusaha semaksimal gue dengan apa yang gue bisa, kayak bisnis gue, kayak YouTube gue, kayak apa, orang mau senang konsumsi produk gue terserah, yang penting gue berusaha, gue nyiptain apa yang gue bisa lakuin gitu kan. Dan selalu berdoa, intinya selalu berdoa. Sampai situ itu bener-bener gue ngalamin mujizat Tuhan sama sekali. Gue bener-bener percaya kalau Tuhan itu ada, bener-bener percaya kalau keajaibannya itu nyata gitu dalam hidup gue. Itu gue langsung kesaksian di gereja, seriusan, di ibadah pemuda. Sampai gue nyiptain satu lagu tau. Ya? Tapi gue ngapernya itu gak pakai nada gue sendiri, tapi gue kayak ngerubah lirik lagu pop jadi lagu rohani. Oh, oke. Oh, nyanyi, abis kesaksian itu lu nyanyi? Ya, gue bilang abis ini gue kayak benar-benar bertobat. Terus gue tiba-tiba, gue kan orangnya pembuat puisi, jadi gue kayak pengen nyalurin apa yang ada dalam diri gue ke sebuah tulisan, ya terjadilah lagu itu.
That's why sampai sekarang lo masih suka tuh ya bikin musik-musik itu. Tapi yang Nge-rap sih itu sekarang ya? bukan rap sih, itu lebih ke lagu pop. Tapi gue pernah bawain di Jakarta juga di gereja Tamrin. Jadi gue ajak kolaborasi sama itu ketua komselnya tuh apa sih, kayak gembalanya gitu kan, gembala komsel. Pak, aku punya lagu tapi aku ngaper dari lagunya Gaby kan, Tinggal Kenangan. Tapi nadanya masih nada itu, tapi liriknya udah beda, aku bilang begitu kan. Akhirnya dia bilang terima, oke. Akhirnya dia berusaha aransemen. Belum selesai gue udah berangkat ke Dubai cerita lain ya. tapi itu nanti gue pengen sih suatu saat kita ketemu terus ceritanya langsung gitu, daripada begini tuh lebih ribet gitu. Tapi yang gue mau tanya dari kesaksian lo barusan, sebenarnya gue masih bingung gimana ceritanya lo itu ada di Manokwari. Apa emang rumah lo di situ atau lo kenapa bisa sekolah di sono? Gue ke Manokwari tuh dulu pas lulus SMP kan, gue kan bapak gue meninggal di Kuningan tuh pas kelas 1 SMP meninggal. Hola, thanks ya yang udah nonton. Sorry harus bersambung, tapi sambungannya nggak akan lama-lama. Besok langsung gue upload. Tetep pantengin Christian Check. Yang pasti gue akan share seperti biasa linknya in my bio atau di profil Instagram gue besok. Bisa pantengin story gue. Kalau gue udah upload pasti gue akan update. Dan yang terpenting gue cuma mau ngasih tahu sambungannya itu akan sangat memberkati sekali karena akan ngomongin keluarga. Mungkin bisa relate buat kalian juga yang punya masa lalu mungkin tidak baik dengan keluarga dan lain-lain. Sumpah kalian harus nonton, percaya gue, ini bagus banget. Udah kayak segitu aja. Don't forget to like, subscribe, and share kalau kalian merasa terberkati, karena dukungan kalian, gue seneng banget karena kalian dukung gitu. Subscribe kenapa? Karena biar kalian langsung dapat notifikasinya. Di akhir gue cuma mau bilang sampai jumpa besok di hari Minggu. Tuhan memberkati. Dah.